Mungkin sekarang dia membuatmu bingung. Diamnya seperti pisau yang menusuk, sikapnya seperti badai yang mengguncang. Tapi tenanglah, jangan biarkan itu meruntuhkanmu. Tarik napas dalam-dalam, yakinkan hatimu, dia hanya sedang menguji. Dan kamu, tugasmu sederhana, bertahan, jangan goyah, dan buktikan bahwa cintamu berakar dari keteguhan, bukan kelemahan. Ini bukan kebetulan, ini adalah pemilihan yang disengaja. Wanita tidak menguji Anda untuk bermain-main. Mereka melakukannya untuk menyaring kelemahan. Jika Anda gagal dalam ujian ini, Anda tidak akan pernah dipandang dengan cara yang sama lagi. Anda bisa baik, mencintai, setia, tetapi jika Anda menunjukkan kelemahan di bawah tekanan emosional, dia tidak akan pernah menghormati Anda lagi. Ini bukan tentang penampilan, uang, atau bahkan pesona. Ini tentang kehadiran, ketahanan, dan kontrol. Mereka yang tidak memahami hal ini menjadi pelayan emosional, terus-menerus mengejar persetujuan. Mereka yang memahami menjadi magnet, dihormati, dan diinginkan. Hari ini saya memberikan cetak biru yang tepat untuk berada di kelompok kedua. Mari kita mulai. Pertama, dia mengawasi setiap gerakan Anda. Sementara Anda menjalani hari-hari Anda tanpa sadar, dia menganalisis segalanya, mengamati bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda bereaksi, bagaimana Anda membawa diri. Wanita tidak memilih pria secara sadar. Mereka merespons sinyal yang tidak terucapkan, kuat dan diam yang memberitahunya, apakah Anda adalah pria yang bisa dihormati atau pria yang akan dibuang. Begitu dia menemukan seseorang yang lebih kuat. Kebenaran yang pahit adalah bahwa sebagian besar pria gagal dalam ujian ini sebelum mereka menyadari bahwa mereka sedang diuji. Anda mungkin berpikir bahwa hubungan adalah tentang menjadi orang yang baik, tentang menjadi ramah, dan menunjukkan bahwa Anda peduli. Tetapi tidak ada dari itu yang berarti jika Anda menunjukkan kelemahan. Ragu sebelum berbicara, dia memperhatikan. Putuskan kontak mata terlebih dahulu, dia mencatatnya, bereaksi secara emosional, dia menyimpannya, menunggu saat untuk menyerang. Dia terprogram untuk menguji Anda, bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk melindungi dirinya, untuk memastikan bahwa pria yang dia pilih dapat menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, dan mempertahankan posisinya bahkan ketika dunia melawannya. Karena jika Anda patah di bawah tes kecil, keheningan, jarak emosional, perubahan suasana hati, bagaimana dia bisa mempercayai Anda untuk menghadapi tantangan nyata, tantangan hidup, keluarga, kepemimpinan. Dia perlu tahu di tingkat yang paling dalam bahwa Anda tidak tergoyahkan. Namun sebagian besar pria hancur. Begitu dia menjauh, mereka panik. Mereka mengirim lebih banyak pesan, menelepon dan bertanya, apakah ada yang salah? Mereka berpikir bahwa mereka menunjukkan perhatian, tetapi yang sebenarnya mereka tunjukkan adalah kebutuhan, dan kebutuhan adalah kematian. Begitu dia merasakan bahwa dia memiliki lebih banyak kekuatan emosional daripada Anda, bahwa dia adalah hadiah, dan Anda mengejar validasi darinya, dia kehilangan rasa hormat. Dan rasa hormat begitu hilang, tidak akan pernah kembali. Pertimbangkan ini. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana pria yang tampaknya tidak peduli, yang tidak mengejar, yang tidak terus-menerus memeriksa adalah orang-orang yang paling diinginkan wanita? Itu bukan karena mereka bermain-main, itu karena mereka tidak patah. Mereka mempertahankan posisi mereka, mereka tidak bereaksi. Mereka memahami bahwa nilai mereka tidak terletak pada responsnya, tetapi pada kehadiran, tujuan, dan arah mereka sendiri. Dia perlu tahu bahwa Anda dapat menghadapi dirinya di saat terburuk, bahwa ketika dia dingin, jauh, atau menguji Anda tidak kehilangan kendali. Karena jika Anda tidak bisa menghadapinya, dia tidak akan pernah mempercayai Anda dengan hal yang lebih besar. Ujian yang sebenarnya bukan pada apa yang Anda katakan, tetapi pada apa yang tidak Anda lakukan. Jangan mencari validasi, jangan menjelaskan secara berlebihan, jangan panik ketika dia menjauh. Ketika dia menguji Anda, lulus ujian dengan tidak melakukan apa-apa. Kedua, pahami mengapa Anda merasa dorongan untuk mengejar. Sejak kecil Anda telah dibentuk untuk mencari persetujuan. Masyarakat memberitahu Anda untuk menjadi pria baik,
untuk membuktikan diri agar bisa memenangkannya dengan menjadi setuju, memahami, dan selalu tersedia. Ketika Anda mengikuti naskah itu, Anda diabaikan karena perilaku yang mencari validasi adalah tidak menarik. Begitu Anda mencoba meyakinkan dia bahwa Anda layak, Anda memberitahu dia bahwa Anda tidak. Pria yang mengejar kalah karena orang tidak menghargai apa yang datang dengan mudah. Lihatlah di sekitar Anda. Pria yang dihormati bukanlah orang yang terus-menerus membuktikan diri. Mereka adalah orang yang ada di dunia mereka sendiri, bergerak maju dengan atau tanpa persetujuan. Dia tidak ingin pria yang membutuhkannya. Dia ingin pria yang diinginkan banyak orang tetapi memilihnya. Begitu dia merasakan bahwa Anda membutuhkannya, lebih dari dia membutuhkan Anda, dia kehilangan semua ketertarikan. Anda mungkin berpikir Anda sedang bersikap romantis, menunjukkan bahwa Anda peduli, memberinya perhatian, tetapi baginya, itu adalah kelemahan. Begitu Anda mulai mengirim pesan lebih banyak daripada dia, menyesuaikan rencana Anda seputar dirinya, mencoba memperbaiki hal-hal yang tidak perlu diperbaiki, dia mulai merasa tertekan. Dia mulai berpikir, mengapa dia membutuhkan saya sebanyak ini? Jika dia benar-benar pria yang saya pikirkan, dia tidak akan seputus asa untuk mendapatkan persetujuan saya. Dan kemudian dia menjauh. Dia butuh waktu lebih lama untuk membalas. Dia menjadi dingin. Dan alih-alih mempertahankan posisi Anda mengejar lebih keras. Saat itulah dia kehilangan semua rasa hormat kepada Anda. Inilah siklus yang membuat pria terjebak. Jalan keluarnya, berhenti mengejar sepenuhnya. Begitu dia menjauh, biarkan dia pergi. Begitu dia bersikap jauh, fokuslah pada diri Anda sendiri. Begitu dia membuat Anda meragukan diri sendiri, jangan bereaksi. Itu membuatnya bingung ketika Anda tidak bereaksi. Mengapa? Karena dia terbiasa dengan pria yang meminta. Dia terbiasa dengan pria yang membuktikan diri. Namun ketika dia bertemu pria yang tidak patah, yang tidak ragu, yang terus maju seolah tidak ada yang berubah, dia merasakan sesuatu yang jarang dia alami, rasa hormat. Dan rasa hormat menumbuhkan ketertarikan. Anda harus menjadi begitu solid, begitu tak tergoyahkan, sehingga tidak ada yang dia lakukan mengubah arah Anda. Dia menjauh, Anda menggandakan tujuan Anda. Dia menguji Anda tetap tidak peduli. Dia menjadi emosional, Anda tetap tenang, stabil, tidak tergoyahkan. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak terpengaruh, dan tiba-tiba dialah yang mulai mengejar. Inilah mengapa beberapa pria selalu memiliki opsi, selalu menarik, dan selalu memerintah perhatian, sementara yang lain diabaikan, dijadikan teman, dan dibuang. Perbedaannya bukan penampilan, bukan uang, tetapi kehadiran. Satu pria bergerak dengan kepastian, tujuan, dan kontrol. Yang lainnya mencari persetujuan, validasi, dan izin. Tebak siapa yang dia hormati, siapa yang dia tetap setia, bahkan ketika masa sulit. Siapa yang dia sesali kehilangan, pria yang tidak patah. Dan itu adalah kebenaran yang paling brutal dan kuat yang akan pernah Anda dengar. Ketiga, kekuatan kontrol emosional. Sementara segala sesuatu di dalam diri Anda memberitahu untuk bereaksi, menjelaskan, memperbaiki, atau mengejar, pahami ini. Kontrol emosional Anda adalah senjata paling kuat yang Anda miliki. Jika Anda menguasainya, Anda akan menang dalam hubungan, dalam bisnis, dalam hidup. Jika Anda gagal dalam hal ini, Anda akan kehilangan segalanya. Pria yang tidak dapat mengontrol emosinya adalah pria yang akan selalu dikendalikan oleh orang lain. Dan dia tahu ini, wanita tidak ingin pria yang hancur di bawah tekanan. Mereka tidak ingin pria yang bereaksi emosional ketika diuji. Mereka ingin pria yang dapat mempertahankan posisinya di tengah kekacauan, yang dapat memegang kendali bahkan ketika segalanya di sekelilingnya dirancang untuk menggoyahkannya. Dan jika Anda tidak bisa, Anda akan selalu terjebak dalam siklus diuji, gagal, dan dibuang. Setiap kali Anda membiarkan emosi menguasai, Anda mengirim pesan bahwa Anda bukan batu yang bisa diandalkan. Dan begitu keyakinan itu terbentuk, Anda tidak akan pernah pulih. Dia tidak akan memberitahu Anda bahwa dia menguji Anda. Dia mungkin bahkan tidak menyadari bahwa dia melakukannya. Namun dia akan menekan tombol Anda. Dia akan memberi Anda perlakuan diam. Dia akan mengatakan hal-hal hanya untuk melihat bagaimana Anda bereaksi. Dan begitu Anda patah, Anda gagal dalam ujian. Sebagian besar pria salah di sini. Mereka bereaksi
Mereka panik. Mereka mulai menjelaskan diri mereka, mencari jaminan, dan mencoba membuatnya merasa lebih baik ketika dia tidak pernah mencari itu di tempat pertama. Dia tidak ingin Anda mengejarnya. Dia ingin Anda membuktikan bahwa Anda bisa berdiri teguh tidak peduli apapun yang dia lemparkan kepada Anda. Inilah mengapa pria dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan tidak pernah kesulitan dalam hubungan. Karena tidak peduli apa yang terjadi, dia menjadi moody, dia menjauh, dia melempar drama ke arah mereka. Mereka tetap stabil. Dia ingin tahu, jika dia pergi, apakah Anda akan runtuh? Jika dia menguji kesabaran Anda, apakah Anda akan patah? Jika dia bersikap dingin, apakah Anda akan mengejar? Pria lemah melakukannya. Pria kuat tetap terpusat, fokus pada misinya sendiri. Dia tidak bereaksi karena dia terlalu sibuk bergerak maju. Seorang wanita akan menghormati pria yang dapat menghadapi semua ujian emosionalnya dan tetap tidak tergoyahkan. Bukan karena dia tidak peduli, bukan karena dia bermain-main, tetapi karena dia menghargai dirinya sendiri terlalu banyak untuk membiarkan emosi menentukan tindakannya. Disinilah sebagian besar pria kalah. Mereka berpikir dengan menunjukkan lebih banyak cinta, lebih banyak emosi, lebih banyak kerentanan, mereka akan dianggap lebih berharga. Namun kenyataannya, nilai Anda terletak pada kemampuan Anda untuk tetap stabil. Begitu Anda menunjukkan bahwa Anda bergantung secara emosional pada perilakunya, dia menjauh. Dan semakin keras Anda mengejar, semakin cepat Anda kehilangan dia. Inilah mengapa pria yang paling magnetis dan kuat adalah mereka yang tidak mengejar, tidak bereaksi berlebihan, dan tidak meminta perhatian. Mereka pergi ketika diperlukan. Mereka berdiri teguh pada siapa diri mereka. Dan mereka tidak pernah melanggar prinsip mereka sendiri. Dan itulah mengapa wanita tidak dapat menolak mereka. Jika Anda selalu mencari validasi, jika Anda selalu mencari persetujuan, Anda sedang memainkan permainan yang kalah. Ketertarikan dibangun di atas misteri, tantangan, dan kehadiran, bukan pada keputusasaan emosional. Dia tidak menghormati pria yang membutuhkannya. Dia menghormati pria yang memilihnya, tetapi tidak bergantung padanya. Jadi lain kali Anda merasa dorongan untuk bereaksi secara emosional, untuk membuktikan diri, untuk mencari jaminan, berhenti. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya batu atau daun di angin? Begitu Anda belajar untuk mempertahankan prinsip, begitu Anda berhenti membiarkan emosi mengontrol Anda, adalah saat segalanya berubah. Keempat, ketika dia menjauh, lakukan ini. Sementara naluri Anda berteriak untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, untuk memperbaiki apapun yang terasa rusak, itulah cara Anda gagal. Begitu dia menjauh, ketika dia menjadi jauh, dingin, atau tidak responsif, sebagian besar pria langsung terjebak dalam perangkap. Mereka mulai bertanya, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Mereka mulai mengirim lebih banyak pesan, menelepon lebih banyak, mencari jaminan bahwa semuanya masih baik-baik saja. Namun, begitu Anda mengejar, Anda mengonfirmasi kecurigaan terburuknya, bahwa Anda lemah, putus asa, dan tidak mengendalikan diri. Dia tidak menjauh secara kebetulan, dia menjauh untuk melihat apa yang Anda buat, untuk menguji kontrol emosional Anda, untuk melihat apakah Anda akan berdiri teguh pada siapa diri Anda atau runtuh di bawah beban ketidakpastian. Wanita tidak menghormati pria yang menyerah di bawah tekanan. Mereka tidak mengagumi pria yang hancur pada saat mereka merasakan ketidaknyamanan emosional. Mereka secara biologis terprogram untuk tertarik kepada pria yang dapat menghadapi badai tanpa berkedip. Dan mereka yang gagal, mereka yang hancur, yang menjadi emosional, yang mulai mengejar, dibuang tanpa berpikir dua kali. Sebagian besar pria merusak diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Begitu dia berhenti membalas dengan cepat, begitu dia mulai bersikap jauh, mereka membuat kesalahan fatal dengan bereaksi. Mereka bertanya, mereka menjelaskan diri mereka secara berlebihan. Mereka mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak perlu diperbaiki. Apa yang tidak mereka pahami adalah dia tidak ingin Anda memperbaiki apapun. Dia ingin tahu apakah Anda akan patah. Dan ketika Anda panik, bereaksi berlebihan, mencari validasi, atau mencoba mendapatkan kembali hatinya, Anda gagal dalam ujian itu dengan segera.
Inilah cara pria lemah kehilangan kekuatan mereka tanpa bahkan menyadarinya. Inilah cara pria berpindah dari dihormati menjadi diabaikan. Begitu dia merasakan Anda membutuhkannya lebih dari dia membutuhkan Anda, permainan berakhir. Pria terkuat melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Mereka tidak melakukan apa-apa. Ketika dia menjauh, mereka membiarkannya. Mereka tidak bereaksi. Mereka tidak mengejar. Mereka tidak mencari validasi. Mereka terus menjalani hidup mereka seolah tidak ada yang berubah. Mereka mempertahankan posisi dengan kepastian mutlak. Dan ini membuatnya bingung karena dia terbiasa dengan pria yang bereaksi. Dia terbiasa dengan pria yang kehilangan ketenangan mereka. Dia terbiasa dengan pria yang panik dan membuktikan bahwa mereka sama seperti yang lainnya. Namun ketika dia bertemu pria yang tidak bereaksi, yang tetap tidak terpengaruh, dia mulai mempertanyakan segalanya. Dia bertanya-tanya, mengapa dia tidak bereaksi? Mengapa dia tidak mengejarku? Mengapa dia tidak mencoba memperbaiki ini? Dan tiba-tiba dialah yang mengejar. Seorang pria yang tidak patah di bawah tekanan emosional adalah pria yang mustahil untuk digantikan. Ketika dia menjauh, inilah yang harus Anda lakukan. Berhenti menginisiasi kontak segera. Jangan menelepon, jangan mengirim pesan, jangan memeriksa. Keheningan Anda akan mengatakan lebih banyak daripada kata-kata manapun yang pernah bisa. Fokuslah pada misi Anda. Jika Anda terus memikirkan jarak itu, Anda sudah kalah. Alihkan energi itu ke diri Anda sendiri, tujuan Anda, kebugaran Anda, bisnis Anda. Berada di sekitar wanita lain, bukan untuk membuatnya cemburu, tetapi untuk mengingatkan diri Anda bahwa dia bukan satu-satunya pilihan Anda. Tetap tidak terganggu. Jika dia menghubungi, tanggapi dengan tenang, percaya diri, dan tanpa keputusasaan emosional. Jika dia bertanya, mengapa Anda sudah jauh? Katakan, saya sibuk. Itu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada penjelasan berlebihan, hanya kepastian. Inilah cara Anda membalikkan dinamika kekuasaan dengan segera. Karena begitu dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan Anda secara emosional, dia menjadi terobsesi. Sebagian besar pria tidak akan pernah memahami ini. Mereka akan terus mengejar, meminta perhatian, mencari penutupan. Mereka akan terus terjebak dalam perangkap kebutuhan emosional, dan mereka akan terus kalah. Namun pria yang belajar rahasia ini menjadi tak tersentuh. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang hidup. Jika Anda tidak dapat mengontrol emosimu, jika Anda tidak dapat mempertahankan posisi di bawah tekanan, Anda akan didorong oleh segalanya dan semua orang. Pria lemah bereaksi terhadap dunia, pria kuat memerintahnya.